Oke, tahap selanjutnya yang terakhir adalah tahap akhir dari propagasi, yaitu terminasi. Terminasi itu apa? Pada tahap ini, partikel-partikel reaktif juga mengalami reaksi. Jadi pada proses ini terjadi penggabungan radikal-radikal bebas. Jadi kan tadi dari reaksi-reaksi propagasi itu kan ada terbentuk suatu radikal ya, ada radikal Cl, ada radikal metana. Nah, dari proses akhir propagasi ini, di akhir proses propagasi ini, si radikal-radikal tadi juga akan mengalami reaksi dengan dari masing-masing radikalnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena jumlah metananya sudah habis atau jumlah Cl-nya sudah habis. Akhirnya si Cl radikal dan Cl radikal akan bereaksi. Nah, ini yang dinamakan proses terminasi. Ini bisa dilihat ya, radikal Cl akan bereaksi dengan radikal Cl, membentuk Cl2, atau radikal metana bereaksi dengan radikal metana, membentuk suatu etana. Nah, di sini reaksi terminasi ini bisa juga disebut sebagai reaksi kopling. Nah, jika keduanya ini adalah suatu gugus alkil. Jadi, kalau keduanya itu merupakan suatu alkil, itu disebut reaksi kopling. Oke, ada yang belum difahami? Oke, kalau misalkan ada yang belum difahami, silahkan bisa ditanyakan ya. Jadi, pada proses ini terjadi beberapa tahap. Tadi ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi itu adalah pemutusan Cl menjadi radikal. Kemudian setelah terbentuk Cl radikal, akan terjadi proses propagasi. Nah, proses propagasi ini adalah proses yang sangat panjang sampai betul-betul senyawa yang ada di dalam tabung reaksi yang kalian reaksikan itu sudah habis. Setelah habis akan terjadi terminasi, akhir dari propagasi. Terminasi itu akan menghasilkan akan terjadi proses penggabungan atau reaksi antar partikel-partikel reaktif atau radikal tadi ya, radikal bebas membentuk suatu molekul yang tidak radikal lagi. Nah, di sini selain tadi radikal CH3 dengan radikal CH3 dengan radikal CH3 atau radikal Cl dengan radikal Cl, juga bisa terbentuk radikal CH3 dengan radikal Cl. Nah, itu bisa ditambahkan ya. Berarti saya tambahkan di sini, saya lupa menambahkan radikal CH3 dengan radikal Cl. Nah, ini bisa terbentuk suatu ini bereaksi ya, karena reaksinya saya belum menjelaskan tadi. Kalau misalkan kita mereaksikan satu elektron, itu panahnya itu bukan panah seperti ini ya, tapi panahnya panah setengah panah tuh ya, karena reaksinya setengah saja. Nah, di sini adalah klor metana. Oke, jadi terbentuknya klor metana itu juga bisa terjadi karena penggabungan dari radikal metana dengan radikal kloro atau Cl ya. Oke, tahapnya ada 3 ya, masih ingat? Inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, di sini saya akan menambahkan, jadi tadi kan yang terbentuk yang sudah terbentuk dari reaksi yang sudah saya tuliskan itu hanya terbentuk klor metana dan HCl. Nah, di sini saya akan melanjutkan hingga terbentuknya tetra. Kalau masih ingat ya, di atas terbentuk tetraklormetana. Oke, sorry ya teman-teman, saya juga
agak lupa, ini saya cari. Oke, sudah saya cari tadi tulisan saya. Jadi untuk menghasilkan tadi, yang pertama kan ada klorometana, yang kedua diklormetana, yang ketiga triklorometana, yang keempat ada terbentuk tetraklormetana. Nah, di sini bagaimana caranya itu kok bisa terbentuk? Nah, ini dari klormetana tadi akan bereaksi dengan Cl2 lagi. Nah, Cl2-nya ini, Cl2 dia akan dipecah lagi, mengalami proses inisiasi. Radikalnya akan bereaksi merebut H atau hidrogen yang ada di klormetana. Nah, ini klormetananya jadi radikal klormetana, kemudian bereaksi dengan ini ya, Cl-nya bereaksi dengan H, terbentuk HCl. Kemudian ada Cl2 lagi. Cl2-nya bereaksi dengan radikal klormetana. Cl yang tadi radikal, yang satunya ini terputus ya. Ini akan membentuk mengalami proses terminasi dengan Cl radikal. Nah, ini prosesnya berulang-ulang sampai terbentuknya diklormetana. Kemudian setelah diklormetana terbentuk, juga bisa bereaksi lagi dengan Cl2 sampai membentuk triklormetana, dan yang terakhir adalah tetraklormetana. Oke. Prosesnya terus berulang. Nah, kapan ini berakhir? Tadi sudah saya jelaskan, ini berakhir ketika Cl-nya sudah habis dan metananya sudah habis. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi ketika kok bisa, yang di sini kalian tanyakan ya, kok bisa? Ini padahal kan radikal sama radikal, ini mengalami terminasi. Nah, kapan sih? Apakah itu reaksinya selalu harus inisiasi dulu, habis, kemudian propagasi dulu, kemudian sampai ke terminasi terakhir? Nah, prosesnya ini bisa terjadi secara bertahap, tapi selain bertahap juga secara otomatis akan mengalami siklus itu terus. Jadi bisa kalian pahami ketika ada 10 metana dengan misalkan 20 klorin atau Cl2 atau 10 atau 100 klorin, itu pasti akan mengalami reaksi terus menerus. Jadi inisiasi, propagasi, terminasi, balik lagi ke inisiasi lagi, propagasi lagi, terminasi lagi di dalam suatu reaksi ini. Nah, di sini agar bisa terjadi reaksi itu harus ada suatu yang memicu. Nah, atau katalisator yang membantu. Yang pasti katalisator ini dapat membantu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi menghasilkan produk. Bisa dipahami ya. Jadi pemicunya ini tadi seperti proses inisiasi karena ada energi yang tinggi, atau bisa terjadi karena ada suhu yang pemanasan suhu tinggi, atau adanya radiasi dari sinar UV, itu bisa menyebabkan si klorinnya itu bisa mengalami pemutusan. Nah, ini Oke, jadi saya ingat juga ya, kenapa kita tidak boleh terlalu lama berada di bawah sinar matahari, apalagi jika sinar UV-nya itu terlalu tinggi. Nah, itu karena sinar UV itu bisa menyebabkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang memiliki senyawa itu bisa mengalami pemutusan. Nah, ketika mengalami pemutusan tadi akan terbentuk suatu radikal. Nah, radikal itu di dalam tubuh kita sangat bahaya. Nah, ketika ada radikal di dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan perubahan pada reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita bahas mengenai proses terjadinya sel kanker, itu bisa juga
diinisiasi atau bisa disebabkan karena adanya radikal di dalam tubuh. Nah, karena adanya radikal di dalam tubuh, proses siklus sel yang harusnya kalau secara normal itu kan akan menghasilkan suatu sel yang normal. Nah, ketika ada radikal yang mempengaruhi proses siklus sel yang di dalam tubuh kita, sel yang dihasilkan itu adalah sel yang tidak normal. Nah, ketika itu terus berlangsung, itu bisa menyebabkan sel yang tidak normal akan berkembang lebih banyak. Itu yang menyebabkan terjadinya tumbuhnya sel kanker. Oke, gak apa-apa ya, ini tambahan sedikit, tapi kita membahas ini karena juga ada kaitannya. Nah, jadi reaksi yang ada di dalam tubuh kita, selain ini adalah reaksi pembentukan reaksi-reaksi, kita belajar mengenai substitusi, apa yang terjadi di suatu senyawa yang kita reaksikan, kita juga bisa aplikasikan di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita, di proses sintesa dari sel, itu kan sintesis atau pembentukan sel itu bagaimana? Kalian bisa pelajari itu. Nah, kenapa kok bisa